Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Al-Haya Nur Azizah dengan NIM 12030303013, Fabila Prihatomo dengan NIM 12030303039, Eki Muhammad Kiflan 12030303038, dan Bintang Andika dengan NIM 120303032. Kami akan merangkai sedikit tentang manusia dan upaya mempertahankan kehidupan. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Di antara semua makhluk hidup, hanya manusia yang memiliki akal. Dengan akal ini, manusia bisa menciptakan beberapa hal seperti menciptakan atau memperbaiki sesuatu, mengembangkan atau berkreasi. Manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk individu juga tidak dapat hidup sendirian. Artinya, manusia juga harus bersosialisasi dan berinteraksi antara individu lainnya. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah: yang pertama, bergaul; yang kedua, bekerja sama; yang ketiga, hidup berkelompok; yang keempat, memiliki kepedulian terhadap orang lain; yang kelima, tidak bisa hidup sendiri. Jadi, pada hakikatnya, semua manusia pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Karakteristik manusia. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial telah berabad-abad. Konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu, di mana memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang terdiri dari 1. Dorongan untuk makan; 2. Dorongan untuk mempertahankan diri; ketiga, dorongan untuk melangsungkan pertambahan keturunan. Dari tahapan di atas menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial, di mana antar individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan, sehingga komunikasi antar masyarakat ditentukan oleh peran manusia sebagai makhluk sosial. Secara garis besar, faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari 3 hal, yakni tekanan emosional. Tekanan emosional ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang berada dalam titik terendah, maka mereka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain, karena kondisi tersebut mengakibatkan manusia sangat membutuhkan kasih sayang orang lain ataupun dukungan moral untuk membentuk kondisinya seperti semula. Yang ketiga, isolasi sosial. Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. Upaya mempertahankan kehidupan. Kehidupan adalah suatu proses berlangsungnya berbagai macam aspek kehidupan. Sedangkan upaya adalah suatu cara atau proses untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, upaya mempertahankan kehidupan adalah suatu proses dengan tujuan mempertahankan proses berlangsungnya berbagai aspek kehidupan untuk waktu selamanya. Adapun macam upayanya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, toleransi; yang kedua, kerjasama; yang ketiga, interaksi sosial intensif; yang keempat, perkawinan, dan lain sebagainya.